Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita mengucap syukur buat Tuhan karena kasih anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Kami boleh ada Tuhan hingga saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin ibadah ini Tuhan, ibadah live streaming ini Tuhan. Kami percaya Engkau boleh hadir Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah Kau Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah Kau Tuhan. Benar Tuhan, sungguh besar ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita sudah terima kuasa dari Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian, kami terima. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat puji
beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Engkau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa Kau dikatakan, Kau di atas segalanya. Yesus, Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa Kau dikatakan, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa Kau dikatakan, Kau di atas segalanya. Haleluya. Saatnya kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Bapak Gembala akan memimpin dalam doa. Haleluya. Mari saudara-saudara kembali kita berdoa untuk persembahan yang hendak saudara-saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya saudara-saudara, Allah akan menyediakan benih bagi penabur. Siapapun yang bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi penabur, tidak akan mereka berkekurangan dalam hidupnya. Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan yang menyediakan semuanya itu bagi kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kami naikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang baik. Tiada pernah hidup kami berkekurangan, karena Tuhan selalu hadir. Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Dalam keadaan apapun, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami naikkan rasa syukur kami hanya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami hendak membawa persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami mau berikan. Hamba berdoa, kiranya Engkau Tuhan mengembalikan berkat-Mu dengan berlipat kali ganda. Dan Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Kau jadikan semua jemaat menjadi penabur-penabur
Dan apa yang mereka tabur, mereka pasti akan menuai dan mereka tidak akan berkekurangan. Terima kasih, segala pujian hormat bagi Tuhan kepada mereka yang akan mengembalikan persepuluhannya kembali di dalam rumah Tuhan. Maka Tuhan juga yang menyatakan kuasa pemeliharaannya kepada setiap jemaat Tuhan. Selama bulan ini kami merasakan Tuhan luar biasa memelihara, memberkati, menolong, mencukupkan kebutuhan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan lupa berikanlah persembahan saudara, dan saudara bisa mengirimkan di nomor rekening yang ada di layar saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Dosaku dengan nyawamu, kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku.
Mari kita berdoa, saudara-saudara, sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang memberikan pertolongan bagi kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan lewat firman Allah yang hendak kami renungkan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dimanapun setiap jemaat yang mendengar, melihat, turut beribadah bersama dengan kami, kiranya oleh Roh-Mu yang kudus, Engkau memberkati mereka semua Tuhan, dengan firman Allah yang kami renungkan saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus telah bangkit dan hidup. Bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Allah dengan hati penuh syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya apa yang kami rasakan di tempat ini, kalau Tuhan hadir di sini, maka Tuhan juga hadir di tempat di mana saudara berada pada saat ini. Kalau Roh Kudus hadir di tempat ini, maka Roh Kudus juga, saudara-saudara, hadir di tempat saudara berada saat ini. Mari kita akan sama-sama, saudara-saudara, membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal, surat Petrus yang pertama, pasal 1, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus, hari Paskah. Yesus Kristus bangkit dari kubur. Kita bersyukur, kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Kita bukan percaya kepada Tuhan yang memiliki mata namun tidak dapat melihat, memiliki mulut yang tidak dapat berbicara, atau punya telinga tidak dapat mendengar. Kita punya Tuhan yang hidup, yang melihat kita, yang mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kita, bahkan yang mau berbicara kepada kita, memberikan tuntunannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini dalam menyambut Paskah, temanya adalah bergembiralah karena imanmu. Diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman ini, saudara-saudara. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang melatar belakangi Petrus membuat suratnya ini. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa Petrus membuat suratnya ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, kepada orang-orang pendatang, kepada orang-orang perantau, saudara-saudara. Di dalam isi suratnya, Petrus memberikan nasihat dan saran-sarannya. Oleh karena keberadaan mereka, saudara-saudara, mereka sedang berada di dalam sebuah pergumulan dan tantangan hidup yang cukup berat, yang bisa mendatangkan aniaya bagi mereka dan bisa membawa hidup mereka kepada sebuah penderitaan yang besar. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka bergumul dan mereka menderita hidupnya. Paulus memberikan nasihatnya. Petrus memberikan nasihatnya. Dan Petrus berkata, saudara-saudara, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa orang yang percaya kepada Tuhan akan berlawanan dengan keinginan dagingnya.
Keinginan daging itu berlawanan, saudara-saudara, dengan jiwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jauhkanlah diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik, yang memuliakan Allah. Dan Petrus menasehatkan, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hidup sebagai hamba Allah. Itulah nasihat Petrus, saudara-saudara, sebagian dari nasihat Petrus yang ditulis di dalam pasal yang kedua dalam suratnya yang pertama ini. Namun saudara-saudara, masih banyak nasihat-nasihat lain, saran-saran yang lain yang diberikan oleh Petrus di dalam suratnya ini. Salah satunya, saudara-saudara, adalah Petrus menyampaikan sebuah pesan, dan pesan itu diuraikan di awal-awal suratnya. Pesan itu berkata, bergembiralah. Bergembiralah di tengah-tengah keadaan hidup yang sangat menekan kehidupan orang-orang percaya yang ada di waktu itu. Petrus menyampaikan pesannya, bergembiralah saudara-saudara. Bergembiralah karena imanmu. Kita melihat saudara-saudara, kenapa Petrus menyampaikan nasihat agar mereka bergembira walaupun mereka mengalami penderitaan. Demikian juga saudara-saudara, kiranya setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan semua orang yang ada di negeri ini, sekalipun harus menghadapi pergumulan dan tantangan yang ada di hari-hari ini, mari kita bersama-sama juga akan tetap bergembira, saudara-saudara. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan sekalipun, kita masih bisa bergembira, saudara-saudara. Kenapa Petrus mengatakan bergembiralah? Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, Petrus mengatakan, karena kita sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dilahirkan kembali, memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh dengan pengharapan karena kebangkitan Kristus. Hidup yang baru yang dimiliki oleh setiap kita adalah hidup oleh karena kebangkitan Kristus. Hidup yang lama itu sudah berlalu, dan hidup yang kita ada pada saat ini adalah hidup yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang lama itu sudah mati, dan sekarang kita hidup dalam hidup yang baru. Kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dalam hidup yang lama. Sekarang kita hidup dalam hidup yang baru, bersama-sama di dalam kebangkitan Kristus, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh dengan pengharapan.
Rasul Paulus mengatakan demikian dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah juga kepercayaanmu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus katakan sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaanmu. Karena Yesus itu bangkit, maka kepercayaan kita bukanlah kepercayaan yang sia-sia, tetapi kepercayaan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita, saudara-saudara. Menerima bagian yang telah ditentukan, bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Bagian itu menunjuk kepada warisan. Setiap kita, saudara-saudara, akan menerima bagian yang ada di surga. Warisan memberitahukan bahwa kita adalah anak-anak yang layak untuk menerima apa yang ada di surga. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus bergembira. Karena hidup ini, saudara-saudara, adalah hidup yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup bukan tanpa harapan. Sehingga kepercayaan kita dan apapun yang kita lakukan itu sia-sia adanya. Tidak. Tetapi hidup yang kita punya itu benar-benar adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan akan surga yang mulia. Yang kedua, saudara-saudara, Petrus memberitahukan kenapa kita harus bergembira. Yang kedua, dalam ayat yang kelima, Petrus katakan karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kata dipelihara itu, saudara-saudara, memberikan sebuah gambaran seperti seorang tentara yang sedang menjaga sebuah kota. Dipelihara, satu tindakan dari seorang tentara yang sedang menjaga sebuah kota, yang memberitahukan kepada kita bahwa kita aman, saudara-saudara. Kita aman. Kita dipelihara oleh Tuhan di dalam kekuatan Allah. Ini yang menjadi alasan yang kedua yang Petrus uraikan kenapa kita harus bergembira, saudara-saudara. Yang ketiga, di dalam ayat yang ketujuh, Petrus memberitahukan kepada kita kenapa kita harus bergembira. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian iman kita.
walaupun keadaannya berat, dalam keadaan menderita sekalipun, saudara-saudara, kita masih bisa bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Setiap pergumulan apapun yang berat di dalam hidup orang percaya akan membuktikan kemurnian imannya. Alkitab katakan, iman kita itu lebih tinggi nilainya daripada emas. Iman kita itu lebih tinggi nilainya dari emas. Berarti saudara-saudara, kita harus lebih mementingkan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan iman kita setiap hari daripada kita harus mencari dan menumpuk kekayaan dan harta dunia ini. Kenapa? Karena iman kita itu lebih tinggi nilainya daripada emas. Itu yang dikatakan Petrus di dalam ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merasa bahwa iman kita itu lebih tinggi nilainya daripada emas, maka selayaknya lah saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan lebih mementingkan menjaga imannya, memelihara imannya, meningkatkan imannya. Karena iman itu lebih tinggi nilainya daripada semua harta dan kekayaan yang bisa kita miliki di dalam kehidupan kita. 3 perkara ini saudara-saudara yang diuraikan oleh Petrus, yang diberitahukan agar supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun mereka berada di tengah-tengah dan lingkungan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, walaupun mereka harus dianiaya, walaupun mereka harus mengalami penderitaan yang berat, Petrus mengatakan, bergembiralah. Kenapa bergembira? Oleh karena saudara-saudara, kita punya hidup ini adalah hidup yang baru oleh karena kebangkitan Kristus yang kita peringati pada pagi hari ini. Hidup yang kita miliki ini adalah hidup oleh kebangkitan Kristus. Hidup yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, sia-sialah pemberitaan kami, maka sia-sialah juga iman kamu. Tidak ada gunanya saudara-saudara kita percaya kepada Yesus Kristus kalau Yesus Kristus dia tidak bangkit. Kalau Yesus Kristus tidak hidup kembali, saudara-saudara. Karena itu kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus, Allah dan Tuhan yang hidup, yang memberikan hidup penuh dengan pengharapan. Haleluya. Yang kedua,
Petrus mengatakan, karena kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kita dijaga oleh Allah. Oleh kekuatan yang begitu besar. Yang memberitahukan bahwa ada rasa aman di dalamnya, saudara-saudara. Ya. Karena itu, mari kita tetap bergembira saja, saudara-saudara. Bergembira terus dalam hidup ini. Karena iman yang kita punya. Bukan bergembira karena yang lain-lainnya, saudara-saudara. Petrus katakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Sukacita yang mulia. Sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itu sukacita yang datangnya dari iman kita kepada Tuhan. Sukacita yang membuat kita gembira itu adalah sukacita yang mulia, hasil daripada iman kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang berat, di tengah-tengah keadaan yang membuat kita menderita sekalipun, saudara-saudara, iman kita mendatangkan sukacita yang mulia kepada kita, sehingga kita bisa bergembira. Oleh karena Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatannya. Dan yang ketiga, Petrus mengatakan, kita bergembira itu, saudara-saudara, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu, bahwa benar-benar kita punya iman yang nilainya itu lebih tinggi daripada emas. Haleluya. Bahwa benar-benar, saudara-saudara, kita ini punya iman yang lebih besar nilainya dari semua harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Orang percaya yang bisa bergembira di tengah-tengah pergumulan dan penderitaannya, sesungguhnya membuktikan bahwa dia punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Nilai imannya jauh lebih tinggi daripada semua yang ada di muka bumi ini. Dan orang yang imannya lebih tinggi nilainya daripada emas, maka dia akan mementingkan untuk menjaga imannya, memelihara imannya, dan meningkatkan imannya. Dan kita mau membuktikan kemurnian iman kita. Dan saya percaya setiap kita kalau memiliki iman yang murni, saudara-saudara, iman yang benar, saya yakin saudara-saudara, apapun keberadaannya, kita masih bisa bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Karena Yesus itu hidup, membuat kita dapat bergembira di tengah-tengah keadaan dunia yang mencekam sekalipun. Bersyukurlah saudara-saudara kepada Tuhan, karena firman Allah memberitahukan kepada kita, di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, di dalam Yesus Kristus kita masih bisa memiliki kegembiraan dalam hati ini.
Oleh karena iman yang kita punya, iman kita berkata, hidup yang ada ini adalah hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang ada ini adalah hidup yang disertai dan dipimpin oleh Tuhan, di mana Roh-Nya hadir di dalam kita, yang memberikan pertolongan hari lepas hari. Dan kita merasa yakin bahwa kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Demikian juga kita mau membuktikan kemurnian iman kita. Pada waktu kita bisa bergembira di tengah-tengah keadaan yang kurang baik sekalipun, saudara-saudara dan saya, mari kita sama-sama terus akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan iman kita semakin bertambah-tambah. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita sama-sama akan naikkan satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita mau bergembira di dalam Tuhan. Di mana saja saudara berada, mari kita bergembira karena Tuhan, saudara-saudara. Karena hidup ini adalah hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Dan mari kita akan membuktikan kemurnian iman kita. Semakin hari kita semakin memberitahukan bahwa kita benar-benar memiliki iman dan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita bergembira karena kita punya Allah yang hidup, saudara-saudara. Walaupun sampai saat ini kita semua masih harus berada di rumah kita masing-masing, namun mari kita bersama-sama bisa bergembira di dalam iman kita, saudara-saudara. Karena kita percaya hidup yang kita miliki ini adalah hidup oleh karena kebangkitan Kristus. Kita percaya, saudara-saudara, hidup yang kita punya ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita
akan diberikan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kita dipelihara di dalam kekuatannya. Dan mari kita bersama-sama bergembira untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bahwa benar-benar saudara-saudara, kita terus berharap hanya kepada Tuhan dan tidak berharap kepada yang lain-lainnya. Mari kembali naikkan pujian ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, Dia hidup. Ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Kau Allahku yang besar, Kau Allahku yang ajaib. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
bertata atas setiap penyembahan kami. Engkau bertata atas setiap pujian kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, kami bersyukur Yesus, Engkau telah bangkit. Engkau bangkit, Engkau hidup. Engkau hidup. Karena Engkau hidup, maka ada hari esok. Ada hidup yang penuh dengan pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan Allah yang memelihara kami. Kami tidak akan celaka. Kami akan aman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, dengan iman kami akan terus kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami memelihara dan menjaga iman kami. Kami akan meningkatkan iman kami Tuhan. Maka kemurnian iman kami akan membatangkan sukacita bagi kami. Kemurnian iman kami akan mendatangkan sukacita yang mulia Tuhan. Sehingga kami dapat bergembira. Dalam keadaan apapun kami masih bisa bergembira. Kami masih bisa bersyukur Tuhan. Sekalipun kami saat-saat hari-hari ini ada mengalami kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang memelihara kami. Tuhanlah yang memberkati kami. Haleluya. Saat ini kami berdoa untuk Obed yang masih berada dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dengan kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkannya. Dalam nama Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus akan menjamah dan menyembuhkan saudara kami Obed yang saat ini sedang berbaring. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengannya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan dia pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan, jamah dia dan sembuhkan dia Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami percaya kuasa-Nya tetap sama sampai hari ini. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadah kita saat ini. Haleluya. Engkau yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang berada dimanapun saat ini dan sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami, yang sedang mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kasih kemurahan Allah menyertai kehidupanmu. Kasih karunia Yesus Kristus cukup bagimu. Persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, hingga Maranatha. Yesus Kristus datang kembali. Kita hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang. Siapa yang percaya, sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Kiranya saudara akan terus mengangkat iman di hadapan Tuhan. Hari-hari yang sulit ini kita masih bisa percaya kepada Tuhan dan masih bisa bersuka cita dan bergembira dalam hidup. Sekalipun berada di dalam penderitaan, kita masih bisa bergembira. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan. Dan saudara-saudara, sampai bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun engkau ada. Amin.